Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter telah membuat komitmen untuk mengubah strategi transfer mereka mulai Januari ini dan seterusnya. Seperti yang telah dilaporkan oleh calciomercato.com bahwa Inter merencanakan peremajaan skuad mereka mulai bursa transfer musim dingin ini dengan hanya merekrut pemain yang jauh lebih muda dan bakal menjual para pemain yang telah menua dengan gaji tinggi. Sebenarnya Inter ingin menerapkannya selama jendela transfer musim panas kemarin. Tapi proyek peremajaan tersebut gagal terwujud ketika Romelu Lukaku memutuskan pergi ke Chelsea sehingga klub harus bertindak cepat merekrut Edin Dzeko untuk memperkuat serangan tim. Namun kedepannya klub bertekad untuk menghindari model transfer yang pernah dilakukan di Mercato sebelumnya seperti operasi perekrutan Alexander Kolarov, Arturo Vidal dan Alexis Sanchez yang masing-masing berusia 30 tahun ke atas dengan gaji tinggi. Perekrutan pemain seperti itu membuat Inter sangat kesulitan untuk menjual mereka kembali dengan harga berapapun. Mulai saat ini Inter akan menyaring pemain mana saja yang bakal disodorkan kontrak baru. Inter tidak akan memperpanjang masa tinggal para pemain yang telah menua. Direktur olahraga Inter Piero Ausilio akan mengawasi dengan cermat gelandang Sampdoria Mikkel Damsgaard ketika Inter bertemu Sampdoria minggu ini yang merupakan langkah manajemen untuk memulai peremajaan skuad musim depan. Simone Inzaghi tampaknya tetap akan menurunkan Samir Handanovic sebagai starter di laga Giornata ketiga Serie A antara Inter kontra Sampdoria, meskipun kiper Slovenia itu melakukan blunder di laga sebelumnya melawan Hellas Verona. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa kecil kemungkinan kiper cadangan Andrei Radu bisa menggantikan peran Handanovic sebagai starter di laga besok saat Nerazzurri bertandang ke markas Sampdoria, Stadion Luigi Ferraris pada Minggu 12 September 2021. Beberapa kesalahan fatal yang dibuat kiper berusia 37 tahun itu sejak musim lalu membuat banyak penggemar mendesak agar segera menunjuk Andrei Radu sebagai kiper utama baru menggantikan peran Handanovic. Namun sangat tidak mungkin gagasan ini akan terwujud dalam waktu dekat karena Samir Handanovic masih merupakan penjaga gawang pilihan pertama klub. Tapi jelas bahwa klub sudah mulai merencanakan pengganti jangka panjang Handanovic, di mana beberapa nama telah dibidik termasuk kiper Ajax Andre Onana yang bisa direkrut secara gratis di musim panas mendatang. Situs sepak bola 90 Min telah mengumumkan 25 penjaga gawang terbaik dunia. Kiper Inter Samir Handanovic masuk di daftar ini dan menempati posisi ke-9. Lebih baik dari kiper MU David De Gea dan duo kiper klub Italia Wozniak Szczesny dan Mike Maignan. Posisi tiga besar daftar ini ditempati Jan Oblak di posisi pertama, diikuti Alisson Becker dan Ederson. Berita bagus datang menghampiri skuad Inter yang akan melawat ke Sampdoria minggu ini. Menurut Gazzetta dello Sport, striker Lautaro Martinez kemungkinan bisa memulai pertandingan sebagai starter, meskipun banyak yang berpikir dia akan diistirahatkan setelah jeda internasional. Martinez langsung mengambil bagian di sesi latihan sore setelah mendarat di Italia pada Jumat pagi, dan kondisinya amat bugar untuk pertarungan melawan Sampdoria. Diharapkan dia dan Joaquin Korea akan diistirahatkan sehingga mereka bisa tetap segar laga UCL melawan Real Madrid setelah mengambil bagian dalam 3 pertandingan untuk Argentina di kualifikasi Piala Dunia. Namun perlu dicatat bahwa satu pertandingan hanya berlangsung beberapa menit karena ditangguhkan karena kebingungan berbasis virus corona.
Direktur Paris Saint-Germain Leonardo semakin intens memantau situasi kontrak Marcelo Brozovic yang hanya tersisa kurang dari setahun lagi di Inter. Seperti yang diberitakan media Prancis Letensport.com bahwa Leonardo sangat serius ingin menjadikan gelandang Kroasia itu bagian dari timnya dan ia berharap bisa mengontraknya dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Marcelo Brozovic sejatinya ingin bertahan di Inter dan telah menjelaskan niatnya itu kepada manajemen klub. Tetapi dia ingin gajinya dinaikkan di kisaran 5 juta euro per musim dan Inter diyakini siap memenuhi permintaan tersebut. Sehingga tercapainya kesepakatan kontrak baru antara kedua belah pihak tampaknya sudah dekat. Nerazzurri bertekad untuk menghindari kepergian sang pemain dengan status bebas transfer di musim panas mendatang, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2022. Namun dengan adanya minat kuat dari klub tajir seperti Paris Saint-Germain, maka negosiasi kontrak baru tersebut bisa gagal total, karena mereka siap menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dari apa yang disodorkan oleh Nerazzurri. Sponsor utama baru Inter musim ini telah mengumumkan bahwa 1 juta token penggemar yang tersedia kini telah habis terjual alias sold out. Socios.com menjual token penggemar dengan harga masing-masing 2 euro. Dan dengan semakin banyaknya token yang dimiliki penggemar, maka akan semakin banyak pula kesempatan untuk bersuara, memberi masukan, atau bahkan kritik atas keputusan yang dibuat oleh klub. Socios ini memang merupakan wadah bagi para fans untuk bisa membantu klub dengan cara membeli uang virtual atau token penggemar. Dengan menggunakan aplikasi, penggemar dapat menyampaikan aspirasinya terkait isu-isu seperti perlunya mengganti nama kamp pelatihan atau lagu apa yang harus dimainkan oleh supporter yang hadir di stadion ketika tim mencetak gol. Berikut pernyataan yang diposting oleh Socios.com terkait permintaan token yang sangat tinggi dari fans. Dan mereka memastikan bahwa akan ada lebih banyak token yang segera tersedia di aplikasi. Penyerang muda Giacomo Raspadori mengatakan bahwa dirinya masih perlu berkembang lebih jauh di klubnya Sassuolo sebelum memutuskan membuat lompatan karir untuk bergabung dengan klub sebesar Inter. Selama bursa transfer musim panas kemarin, Raspadori merupakan salah satu target utama Inter. Meskipun pada akhirnya Sassuolo tetap menolak menjual bintang mudanya tersebut. Selain itu, sang pemain sendiri juga memutuskan untuk tetap setia bersama Nero Verdi. Tidak pernah berpikir untuk pergi dan tidak pernah ragu untuk masa depan saya. Pada saat ini saya pikir bertahan adalah hal yang terbaik, ujar Raspadori kepada La Gazzetta dello Sport. Saya baru saja mencicipi atmosfer sepak bola yang hebat dan yang paling penting adalah tetap bermain sebanyak mungkin. Saya sudah di Sassuolo sejak berusia 10 tahun, saya tumbuh bersama klub ini. Terkait minat kuat dari Inter, pemain Italia berusia 21 tahun ini mengatakan, saya akan menjadi si pembohong jika saya mengatakan saya tidak menyukainya. Tapi, saya masih perlu membuat jalur pertumbuhan lebih jauh lagi, dan itu sesuatu yang normal. Ada waktu yang tepat untuk setiap ambisi, pungkasnya. Lebih dari 30.000 supporter diperbolehkan menonton pertandingan Inter Milan versus Real Madrid di ajang Liga Champions secara langsung di Stadion Giuseppe Meazza pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Penonton yang diizinkan hadir di laga ini merupakan yang terbanyak sejak Derby della Madonnina pada Februari 2020 sebelum mewabahnya COVID-19. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa lebih dari 30.000 tiket kini telah terjual kepada fans Inter untuk pertandingan pertama fase grup Liga Champions musim ini. Diperkirakan secara total fans Inter yang hadir di stadion bisa mencapai 35.000 orang, ditambah 2.000 tiket lagi yang telah disediakan oleh setiap penggemar Real Madrid yang melakukan perjalanan ke Milano.
meskipun harus mentaati protokol COVID-19 yang rumit.